Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وصفيك وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Mi'raj yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita saling mengingatkan dengan sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan yang dia atau yang di dalamnya dia memperoleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk di majelis ilmu yang sebentar ini, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan, menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, memasuki bab yang membahas tentang adabul julus wal majlis. Etika kita ketika berada di majlis, baik itu majlis yang resmi seperti ini atau majlis yang kita istilahkan dengan tempat-tempat duduk, tempat nongkrong. Ada etika-etika yang harus kita penuhi di dalamnya, yang harus kita pergunakan di dalamnya. Tidak sembarang majlis atau tidak semua perbuatan atau ucapan diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk diucapkan apa ataupun dilakukan dalam majlis-majlis. Maka ini adalah merupakan cerminan bahwa Islam itu mengatur seluruh kehidupan kita, termasuk ketika kita ngumpul-ngumpul, membikin satu majlis. Maka kembali kita dalam pelajaran ini membahas tentang adab, etika yang harus dimiliki oleh seorang mukmin muslim, muslimah ketika dia berada dalam majlis. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala menjelaskan etika yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang mukminah ketika berada di dalam satu majlis adalah ketika mau masuk tentunya adalah memberi salam. Ketika mau ikut serta dalam majlis itu lalu dia masuk, hendaklah dia memberi salam dengan ucapan salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, dan juga ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang sangat lengkap, sempurna dalam memberikan ucapan selamat, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan kepada siapapun yang berada di majlis itu supaya memperoleh kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.
wa rahmatullah, agar senantiasa memperoleh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa barakatuhu, dan keberkahan. Karena itu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, keselamatan di dalam hidup ini yang bukan hanya di dunia tetapi sampai ke akhirat. Karena keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang lengkap adalah ketika dia mendapatkan keselamatan ya dunia dan akhirat. Kemudian keberkahan dalam hidup, bukan hanya kuantitas, baik itu rizki, jabatan, teman, dan lain sebagainya, keluarga, bukan hanya dari segi banyaknya, tetapi keberkahannya. Itu menunjukkan bahwa seseorang itu mendapatkan nikmat yang besar. Maka ucapan salam itu harus ketika kita masuk satu majelis ingin turut serta di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la yuqimu ahadan min majlisihi liyaquda fihi wala liyajlisu bainal isnain illa biidniha. Tidak boleh seorang memasuki suatu majlis yang ada orang yang lagi duduk di dalamnya, lalu dia membangunkan orang itu lalu duduk tanpa memberi salam terlebih dahulu. Karena itu merupakan contoh dari Rasulullah dan para sahabat. Kalau mau masuk satu majelis memberi salam dan tidak memindahkan orang dari tempat duduknya. Karena itu adalah sesuatu hal yang mencoreng kehormatan seorang mukmin. Memindahkan orang dari tempat duduknya lalu dia yang menempati tempat duduknya. Ya. Kecuali jika dia diizinkan, illa biidznihima, kecuali jika dia mengizinkan untuk duduk di dalamnya. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi. Jangan sekali-kali seseorang menyuruh temannya yang sudah duduk untuk berdiri supaya dia bisa menempati tempat duduk itu. Walakin tawassa'u wa tafassahu, akan tetapi hendaklah kalian berlapang-lapang di tempat duduk dalam majlis itu, saling memberikan kelonggaran, saling memberikan tempat duduk. Ya. Kemudian seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi bihil majlis. Dulu kata Jabir bin Samurah, kalau kami masuk ke majelisnya Rasulullah SAW, setiap orang ya mengambil posisi yang masih kosong, tidak nyempil masuk ke tengah sampai memisahkan dua orang yang duduk sudah rapat. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ini adab di dalam majelis. Ya. Bahkan lebih tegas Rasulullah mengatakan, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biidznihima. Tidak halal, maksudnya adalah haram hukumnya seseorang ya memisahkan dua orang yang sudah duduk berdekatan supaya dia bisa menempati antara keduanya. Ini adab majlis setelah seseorang memberi salam. Yang kedua, ya, apabila temannya yang ada di majlis itu keluar untuk kebutuhan sebentar, namun dia akan balik, maka juga tidak diperbolehkan kita untuk menempati tempat duduknya. Kalau dia kembali, kata Rasulullah, maka dialah yang berhak menempati tempat duduknya. Ini indahnya Islam, supaya tidak terjadi ya saling berebutan tempat, kemudian tidak terjadi kebencian satu dengan yang lain. Ya, maka Rasulullah SAW
yang sekaligus ini merupakan syariat agama kita, mengatur sedemikian rupa. Kata Rasulullah SAW, "Idza qama ahadakum min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Apabila seseorang berdiri dari tempat duduknya, ingin keluar dari majelis itu untuk suatu kebutuhan, kemudian dia balik ke tempat majelis itu, maka dialah yang lebih berhak duduk di tempatnya yang semula tadi yang dia tinggalkan. Ini etika, ya, yang harus kita ketahui. Terlihat remeh, tetapi banyak akhirnya karena orang berebutan tempat duduk atau merampas tempat duduk orang lain, terjadilah kebencian yang lambat laun akan menjadi permusuhan. Yang ketiga adalah tidak diperbolehkan seseorang la yajlisu fi wasatil halaqah, tidak duduk di tengah-tengah persis pertemuan itu. Kalau bentuknya melingkar, dia duduk di tengahnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak terpuji, bukan etika seorang mukmin. Rasulullah SAW melaknat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih. La'an Rasulullah SAW la'ana man jalasa fi wasatil halqah. Rasulullah melaknat, mendoakan supaya orang ini tidak memperoleh rahmat, maksudnya. Kalau Rasulullah melaknat, yaitu Rasulullah mengutuk supaya orang ini tidak diberikan rahmat oleh Allah. Orang yang suka duduk di persis di tengah-tengah lingkaran majelis, ya, tempat duduk. Lalu yang keempat, ini etika yang tidak kalah pentingnya, ya, hendaklah di dalam dia duduk di suatu majelis memperhatikan adab-adab sebagai seorang mukmin. Apa itu? Ya, duduk dengan tenang, ay yajlisa waqarun alaihi waqarun wa sakinah. Hendaklah dia duduk dengan tenang, ya, tidak gerasak kerusuk, bahasa kitanya, tidak banyak berbicara kecuali seperlunya saja. Ini etika Islam. Wala yushabbiku baina asabihi, tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu majelis itu, seperti misalnya membunyikan, ya, jari-jarinya. Wala ya'bathu bilihyatihi aw khatimihi, tidak, ya, iseng mempermainkan jam tangannya atau dia punya HP, ya, dia iseng-iseng sampai mengganggu kehusuan orang yang ada di dalam majelis itu, ketenangan terganggu. Juga dia tidak, ya, mempermainkan bajunya, jenggotnya, kalau dia punya jenggot dan sebagainya. Kalau dia punya peci tidak dimain-mainkan ketika berada di dalam majelis, ya. Juga ini etika yang diajarkan, tidak dia mengutik-utik bagian mulutnya termasuk giginya di tengah-tengah majelis, tidak memasukkan jarinya ke dalam hidungnya, la yudkhilu isbu'ahu fi anfihi, tidak memasukkan, ya, jarinya ke dalam hidungnya, yang kita sebut dengan ngupil, garuk-garuk bagian dalam, ya, hidung, ya. Au yukthiru minal busaq wat takham, ya, tidak banyak menguap ya, atau berdehem, tasaub, mengeluarkan suara-suara dari mulut, ya, seperti orang yang, ya, udah kekenyangan banget akhirnya mengeluarkan suara-suara yang tidak sepatutnya di tengah-tengah majelis. Kalau orang itu mau atau tidak bisa menahan, ya, rasa kantuknya, tetapi dia berada di dalam majelis, hendaklah dia tahan semampunya dengan menutup bagian mulutnya dengan cara membalik,
Ya, ketika menguap itu kata Rasulullah SAW itu setan masuk, maka hendaklah dia tahan dengan tangan kirinya, menutup bagian mulutnya. Juga tidak memperbanyak atau membiarkan dengan suara yang keras ketika dia bersin. Hendaklah kalau dia bersin dia tahan. Ya, bila perlu supaya tidak jadi bersin, dia tahan dengan tangan, atau yang jelas memang bersin itu tidak bisa ditahan, tetapi hendaklah itu dia usaha untuk memperkecil suaranya sehingga tidak mengganggu orang-orang yang ada di dalam majelis itu. Wal yakun majlisahu hadian qalilal harakah, dia mensedikitkan gerakan-gerakan di dalam majelis itu. Dia tidak banyak bergerak yang mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan orang yang ada di dalam satu majelis. Kemudian ucapannya, hendaklah dia bertutur kata yang bagus, yang teratur, tidak sembarang ucapan dia keluarkan, dia ucapkan. Manzuman muttazinan, mengeluarkan kata-kata yang bagus, yang menarik. Kemudian jangan sampai dia berbicara kecuali yang benar. Yataharras shawab, di dalam berbicara hendaklah dia memilih kata-kata yang benar. Tidak ada unsur kebohongan, tidak ada unsur menyakiti orang lain. Wala yukthiru minal kalam wal yatajannabil mizah, dan tidak terlalu banyak berbicara ketika ada di dalam majelis, khususnya ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Bahkan yang bermanfaat juga kalau terlalu banyak, orang akhirnya menjadi tidak senang dengan kehadiran orang tersebut di dalam majelis. Menghindari namanya bercanda dalam majelis, yang sekarang ini sudah menjadi banyak kebiasaan manusia mengeluarkan lawakan-lawakan. Bahkan ada yang sampai berbohong supaya orang yang ada di dalam majelis itu, dalam ruangan itu, bisa tertawa. Kata Rasulullah SAW, cukuplah bagi seseorang dosa, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a, dia membicarakan setiap apa yang dia dengar dari orang lain kemudian dia ungkapkan, belum dia recheck ucapan itu, yang penting orang menjadi tertawa. Ini bukanlah akhlak seorang mukmin. Tidak semua yang pernah kita dengar boleh kita ceritakan sama orang, karena bisa jadi apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Umpama benar pun, kalau itu mengandung ghibah, tidak diperbolehkan. Wa an la yatahaddatsa bi'ijabi an ahlihi wa auladihi, di dalam majelis juga etikanya tidak berbicara dengan membawa atau membangga-banggakan prestasi diri kita, prestasi keluarga kita, yang menjadikan orang lain merasa seolah-olah diremehkan. Dia yang dibicarakan di dalam majelis itu kehebatan tentang keluarganya, kehebatan dirinya. Ini bukanlah etika seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus tawadhu. Sekalipun dia punya prestasi, keluarganya punya prestasi, keluarganya kaya, dianya kaya, dia harus tawadhu di tengah-tengah manusia. Rasulullah SAW dengan sumpah mengatakan, wallah, demi Allah, atau dalam redaksi yang lain, walladzi nafsi biyadihi wa ma tawadha'a 'abdun illa rafa'ahu Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
Tiada seseorang tawadhu, rendah hati di dalam bertutur kata, bercerita, tidak menyanjung-nyanjung dirinya, tawadhu, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Allah Maha tahu. Kita tidak mengangkat diri, tidak menyanjung diri, ya, Allah akan meninggikan derajat. Karena Allah Maha tahu apa prestasi kita, apa kehebatan yang ada di dalam diri kita. Apakah itu berupa amal soleh, kita banyak melakukan. Kalau itu kita simpan sebagai bentuk tawadhu kita, rendah hati di hadapan manusia, maka Allah akan mengangkat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Atau menceritakan, ya, perusahaan yang dia miliki, dengan sengaja memamerkan, ya, usahanya yang berhasil di sana sini di tengah-tengah majelis. Ini bukan etika seorang mukmin. Dia hendaklah sekali lagi tawadhu. Umpama dia punya sekian banyak uang, sekian banyak perusahaan, tidak boleh dia pamerkan di tengah-tengah manusia, karena itu akan menjadikan orang iri hati. Lalu yang kedua, orang merasa diremehkan. Ya. Orang akan berkesan bahwa ini orang yang sombong, waliyadzubillah. Ya. Akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Lalu yang berikutnya, termasuk adab di dalam majelis adalah, ya, ketika mendengarkan pembicaraan orang lain, maka hendaklah kita memberikan perhatian yang penuh, mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik. Ketika saudara kita yang ada di tempat duduk itu, tempat ngumpul itu berbicara, maka adab seorang mukmin yaitu mendengarkan dengan bagus, ya, memberikan perhatian, termasuk dengan, ya, muka kita lihat, kita perhatikan ke arah orang yang berbicara, saudara kita sesama mukmin. Kemudian, ya, tetapi ketika kita bangga atau ta'ajub, ya, merasa bangga dengan apa yang dia ceritakan, apa yang dia ucapkan, tidak boleh berlebihan kebanggaan kita. Tidak boleh berlebihan sampai mengatakan misalnya kamu memang hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mencari muka. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, ya, Abdullah bin Umar, apabila kamu melihat ada orang yang menyanjungmu, ya, di depan mukamu, maka hendaklah kamu taburkan di hadapannya itu, ya, debu, karena orang itu akan menjadi fitnah bagi diri kita. Kalau ada orang yang menyanjung berlebihan, ya, karena tidak ada yang berhak untuk disanjung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wala yuqati'ul kalam, tidak membiasakan memutus pembicaraan di tengah-tengah pembicaraan kecuali dengan meminta izin. Boleh enggak saya, ya, menyambung dikit? Ya, boleh enggak? Harus ada izin dari orang yang sedang berbicara kalau kita mau memutus. Ya. Karena memutus pembicaraan orang adalah akhlak yang tidak terpuji. Ya. Kemudian kita tambah sedikit, yang merupakan etika di dalam majlis adalah, ya, alla yu'dhi ikhwanahu bi khuluqihi, tidak menyakiti saudara-saudara kita yang ada di dalam majlis itu dengan perangai atau perilaku yang tidak terpuji. Apakah itu dengan mencaci, memaki, ya, bertutur kata yang kotor, itu akan menyakiti saudara kita, ya, menggibah, juga dengan tidak mengganggu dengan perilaku yang buruk, ya, karena saudara kita yang ada di majelis itu adalah orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selamat orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Maka ketika kita kumpul di satu majelis, jangan sampai ucapan kita maupun perilaku kita menyakiti saudara kita sesama muslim. Ya. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah, ya, yang selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan yang seputar ini, kami persilakan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.